ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwirul qulub wa ghaffarid dhunub, wassalatu wassalamu ala habibina al-mahbub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad, salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para habaib wa nakhusu bidzikir beliau Al-Habib Syekh Ibn Al-Habib Mustafa Ba'bud, dan juga orang tua kita bersama beliau Kiai Haji Abdul Khalik, Kiai Haji Minanur Rahman Ali, Gus Ubaidillah Ali, dan segenap para kiai, para asatid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Dan juga yang kami hormati beliau Akhinal Karim Munsyiduna Ustadz Zamam Suyuti, Bapak Kepala Desa Pelosok Kandang, dan segenap aparatur pemerintah, dan juga para perindu dan pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur di malam hari ini kita berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita diundang bersama-sama oleh para pemuda-pemuda pecinta Nabi dalam rangka milad yang ke-12 daripada Majelis Ikatan Pemuda Pecinta Salawat, yang Masya Allah diadakan acara di malam hari ini sangat tepat sekali waktunya para hadirin. Sekaligus kita menunjukkan kebahagiaan kita akan datangnya bulan suci Ramadan, yang dikatakan oleh para ulama, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah mengharamkan jasadnya daripada siksa api neraka. Maka kumpulnya kita di malam hari ini para hadirin, niatkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang sebagai penutup di malam-malam akhir Sya'ban kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ini manfaatnya kembali kepada kita, yang semua daripada salawat yang kita baca di malam hari ini nanti akan kita rasakan daripada manfaatnya ketika kita sudah ada di alam akhirat. Mungkin saat ini kita belum melihat daripada kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, yang mungkin itu disebabkan karena lemahnya iman kita. Kalau kita membahas daripada kemuliaan orang yang bersalawat, itu luar biasa para hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum ilayya salatan. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka tadi kita agak heran sedikit, ini jamaah ini ngantuk napa luwe nggih? Kok dikira niki majelisan kados konser namung mirengaken tok nggih. Ora enek sing melok selawat masakane Ustaz Zamam, selawatan dhewe nggih. Entek-entek dhewe suarane nggih. Kita hadir di sini tujuannya untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, seandainya di malam hari ini
kula panjenengan iki mboten hadir teng acara salawatan niki, acara milad IPPS niki. Kira-kira napa nggih kita napa kula panjenengan iki bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nganggur nggih. Utek-utek HP nggih. Lek mboten utek-utek HP nggih, kadang ngobrol ora jelas ngalor ngidul nggih. Sing nom-nom nggih ngopi teng warung kopi. Coba, karena kita dikumpulkan di sini tujuannya untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Dan manfaat daripada perkumpulan kita ini para hadirin, dan juga sebagai bekal kita nanti di bulan suci Ramadan adalah pernah dikatakan oleh para ulama bahwasannya waktu adalah modal bagi setiap orang yang beriman. Waktu adalah modal bagi kita untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Kalau orang yang pembisnis para hadirin, mereka selalu mengatakan waktu itu adalah uang. Kalau kita orang yang beriman, waktu itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan Nabi bahkan mengatakan dalam hadisnya, "Ma tamurru bibni adam sa'atun lam yadhkurullah illa hasra yaumal qiyamah." Tidak lewat sesaat saja daripada waktu manusia ketika dia hidup di dunia tanpa dia mengingat Allah, tanpa dia berzikir kepada Allah, maka dia akan menyesalinya nanti di hari kiamat. Sekarang para hadirin, kita hitung-hitungan waktu. Umur kita ini umat Nabi Muhammad, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun para hadirin. Dan lebih sayangnya lagi, kita ini termasuk umat Nabi yang hidupnya di akhir zaman. Yang termasuk ciri-ciri akhir zaman itu adalah banyaknya orang yang mati alal fuj'ah, mati mendadak para hadirin. Tidak pandang tua, masih muda, sehat, mati. Tidak ada uban sama sekali dalam rambutnya, ternyata mati duluan daripada orang yang banyak uban dalam rambutnya. Bahkan ada yang mungkin sakitnya parah, kemudian berobat ke seorang dokter, selesai mengobati daripada pasien ini yang sakitnya parah, dokter pulang kecelakaan, dokternya yang mati duluan. Jadi umur itu tidak ada yang tahu para hadirin. Dan Nabi katakan, setiap daripada detik yang kita lewatkan tanpa kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Dan kita akan menyesali daripada waktu-waktu itu. Kenapa kok tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok tidak kita gunakan untuk ingat Allah? Kenapa kok tidak kita gunakan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga para ulama mengatakan, wa ya dhai'atal a'mar tamdi sabahlala, wahai manusia yang membiarkan waktunya lewat begitu saja, ingat waktu yang kamu miliki ini modal dari Allah untuk kau gapai surga. Waktu yang Allah berikan kepadamu ini adalah sebagai hal yang bisa jika kau gunakan untuk kebaikan, Allah akan berikan surga kepadamu. Tapi ternyata waktu kita sering kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia para hadirin. Umur kita manusia antara 60-70 tahun. Kalau kita ngikut daripada saran daripada orang-orang yang mengerti daripada kesehatan tubuh, para dokter, para ilmuwan, paling baiknya tidur itu adalah 8 jam dalam sehari. Kalau kita punya umur para hadirin 60 tahun, berarti 20 tahunnya sudah kita habiskan untuk tidur saja. 20 tahun habis untuk tidur, sisa 40 tahun. Kira-kira daripada 40 tahun ini, berapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan selama 40 tahun ini? Berapa lama kira-kira ibadahnya? 10 tahun kah? Atau mungkin dikurangi lagi 5 tahun kah? Iya, kalau 5 tahun. Kadang kalau dikumpulkan ibadah kita ini umat manusia dalam umur 60 tahun, setahun tidak nututi waktunya. 39 tahun semuanya kita gunakan sia-sia untuk berfoya-foya di dunia, untuk menikmati daripada dunia, bahkan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita melihat para hadirin bagaimana mereka para ulama di zaman dahulu itu menganggap waktu itu adalah hal yang terpenting. Sebagaimana diceritakan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, dan beliau punya saudara Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kakak beradik ini. Al-Habib Abdullah dan Habib Husain ini para hadirin waktu masih di masa-masa belajarnya, waktu masih mondoknya itu, kalau lagi waktu makan tiba, maka mereka tidak akan pernah makan bareng. Dalam waktu yang sama tidak mungkin mereka makan bersamaan. Kenapa? Jika yang makan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka beliau punya saudara Habib Husain ini baca kitab di depan kakaknya, baca kitab depan saudaranya. Jadi saudaranya lagi makan, adiknya baca kitab. Nanti kalau kakaknya sudah selesai makan, adiknya yang suruh makan, kakaknya yang baca kitab. Saking menghormatinya waktu, eman-eman para hadirin. Bahkan ada ulama itu, satu ulama yang saking mementingkannya waktu, kalau makan itu langsung dicampur para hadirin. Misal makan apa? Makan nasi lauk ayam ngoten nggih. Niku banyune dicampur nggih ning segone ngoten. Kersane napa wis mangan karoan ngombe dadi satu waktu. Saking emannya waktu, kalau terbuang hanya untuk makan saja. Lek kula panjenengan kan beda ngene mboten. Makan, sudah makan ini, kadang makan ini tidak butuh waktu lama. Tapi zaman sekarang ini kalau makan bisa lama. Kenapa? Belum dimakan ini difoto kanan kiri nggih. Selfie mangan bakso 5.000 difoto nggih. Foto. Nanti sudah difoto di-share dulu nggih. Di Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya, Twitternya, semuanya dimasukkan itu bakso nggih. Bareng ngoten dimakan niku bakso sampai adem jendel nggih. Hilang waktunya niku. Dan dia ndak ngerasa sedih. Kalau orang dulu tuh sedih, waktu itu dibuang sia-sia tuh mereka sedih. Sampai beliau punya kebiasaan kalau sudah dekat dengan bulan Ramadan semacam ini, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu, beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau tanya, wahai anakku, nanti kamu akan tambah ibadah apa di bulan Ramadan? Anak pertama menjawab, saya akan tambah bacaan Al-Quran saya, Abah. Yang kedua, saya akan tambah sholat saya, Abah. Yang ketiga, saya akan tambah zikir saya. Nangis itu Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa beliau nangis? Beliau katakan, enak kalian ini wahai anak-anakku. Masuk Ramadan kalian bisa menambah ibadah, sedangkan ayahmu ini nanti masuk di bulan Ramadan, ayah sudah tidak punya waktu lagi. Semua waktu abah ini sudah abah gunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lait seandainya ada di antara kalian yang bisa menjual waktu kalian kepada abah, maka niscaya abah akan beli waktu kalian untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita tidak sadari itu pentingnya waktu para hadirin. Karena kita belum melihat nanti. Belum melihat bagaimana nanti apa yang akan terjadi kepada kita di alam barzakh. Apa yang akan terjadi kepada kita nanti di hari kiamat. Maka sungguh beruntung di malam hari ini Allah masih sempatkan diri kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Yang artinya di malam hari ini tidak hanya kita mendapatkan pahala duduknya kita di majelis ilmu, tapi kita juga mendapatkan pahala kita bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Yang insya Allah kita pulang dari majelis ini semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kula panjenengan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hafizakumullah. Di bulan Ramadan, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana majelis-majelisnya para ulama yang mereka punya rutinan-rutinan di setiap pekannya, di setiap bulannya, mulai mereka tutup di bulan Sya'ban. Cuman pasti kami yakin mereka para ulama menutup itu agar kita semuanya ini yang hadir dan istiqamah di majelis-majelis mereka agar bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Cuman bukan berarti para hadirin di bulan Ramadan kemudian kita tidak hadir di majelis-majelisnya para ulama. Bukan berarti dengan datangnya bulan Ramadan kemudian kita tidak duduk dengan para ulama. Kita tidak belajar sama sekali dengan para ulama. Bahkan dianjurkan dan lebih dianjurkan di bulan Ramadan untuk kita tetap duduk bersama para ulama, hadir di majelisnya para ulama.
Sekarang para hadirin, Nabi yang mengatakan, kalau ada umatku di bulan Ramadan mereka menjalankan kebaikan daripada sunnah-sunnahku, maka Allah akan berikan pahala wajib kepada mereka. Jadi kita salat sunnah di bulan Ramadan, Allah paring kula panjenengan pahala salat wajib di luar bulan Ramadan. Kita salat tarawih 2 rakaat pertama, kita salat tarawih, salat sunnah tarawih, Allah paring kita pahala seperti halnya kita salat subuh di luar bulan Ramadan. Itu tinggal kita kalikan, kita salat 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witirnya, nanti di malam hari kita tambah dengan rakaat-rakaat tahajud kita. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Kemudian Nabi katakan, dan siapa yang menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, Allah kalikan pahalanya 70 kali lipat daripada di luar bulan Ramadan. Salat subuh di bulan Ramadan 2 rakaat, para hadirin, Allah paring kula panjenengan pahala 140 rakaat dikalikan 70. Itu kalau subuh. Kalau zuhur 280 rakaat, sekali sholat zuhur, sekali sholat subuh. Sekarang yang jadi pertanyaan, belajar ilmu agama, duduk dengan para ulama itu hukumnya wajib napa sunnah? Hukumnya wajib napa sunnah? Wajib. Hukumnya adalah wajib, yang artinya jika kita hadir di majelis para ulama di bulan Ramadan, Allah anggap kita telah menjalankan suatu kewajiban yang Allah kalikan pahalanya 70 kali lipat. Sekarang kita hitung sebagian para hadirin. Kalau menghitung pahala duduknya kita di majelis ini tidak terhingga. Kita hitung sebagian. Kalau panjenengan duduk di majelis semacam ini, kita kata Nabi Muhammad, afdal min salati alfi rakaah, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Coba apakah ada di antara kita yang pernah salat 1000 rakaat? Tidak ada para hadirin. Itu kalau kita hadir di luar bulan Ramadan. Kalau kita hadir di dalam bulan Ramadan, jenengan kalikan pahala 1000 rakaat dikali 70 kali lipat. 70.000 pahala, 70 rakaat pahala jenengan dapatkan dengan jenengan sekali duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan. Itu baru 1000 rakaatnya. Belum Nabi katakan wa afdal min tasyi'i alfi janazah, lebih baik daripada menguburkan 1000 jenazah. Yang setiap kita hadir untuk tasyi' jenazah, menyolati jenazah, kita dapat 1 qirat, 1 gunung pahala. Kalau kita antarkan jenazah tersebut sampai ke dalam liang lahatnya, maka kita dapatkan 2 qirat, 2 gunung pahala. Jenengan kalikan 1000, setelah jenengan kalikan 1000, jenengan kalikan 70 kali lipat. Belum lagi pahala kata Nabi Muhammad, afdal min iyadati alfi marid, lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, yang pahalanya luar biasa. Nah, maka para hadirin eman-eman, kalau di bulan Ramadan nanti kita tidak hadir di majelis-majelisnya para ulama, dan saya yakin masih banyak mereka itu meliburkan majelisnya yang di waktu malam, yang berbarengan dengan jam sholat tarawih. Yang aneh lagi, tidak hadir majelis, diliburkan majelisnya, tidak hadir karena libur majelisnya, tapi nggih ora tarawih. Alasannya kok ora majelisan awakmu? Wayahe tarawih tapi nongkrong ning warung kopi. Lucu nggih. Alasannya majelisnya libur katanya, tapi nongkrong tidak salat tarawih. Sehingga para ulama memundurkan waktunya. Mereka ada yang buat majelis selesai salat tarawih. Bahkan saking para ulama ini takutnya kalau umat Nabi Muhammad ini tidak mau belajar, mereka saking takutnya sampai mereka itu curi-curi waktu. Para panitia itu curi-curi waktu, selesai salat tarawih diisi dengan kultum, baru salat witir. Kenapa kok tidak selesai salat witir, bubar riyen jenengan? Makanya pinter itu para ulama ngisi ceramahnya selesai salat tarawih. Tujuannya agar apa? Tidak hanya kita dapatkan pahala salat tarawih, tapi kita juga mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Kemudian tadi juga kita dengarkan tausiah para hadirin terkait dengan Al-Quran. Apa yang terjadi saat ini daripada banyaknya umat Islam yang mereka tidak bisa baca Al-Quran, atau mereka yang bisa baca tapi malas baca Al-Quran, semuanya sudah pernah Nabi gambarkan 1400 tahun lebih yang lalu para hadirin. Bahkan Sayyidina Ali pun juga pernah mengatakan,
bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang mewah, tapi isinya tidak ada. Laras nama boten kira-kira. Oh masya Allah, Tulung Agung dengan masjid Al-Munawwarnya, dengan masjid napa niku yang besar-besarnya, Blitar dengan masjid Ar-Rahmannya yang terkenal. Jarang sekali masjid-masjid yang besar-besar ini dibangun dengan mewahnya, tapi terkadang isinya tidak ada. Nabi sudah katakan itu, Sayyidina Ali sudah katakan itu, dan bahkan kata beliau nanti di akhir zaman akan banyak daripada Al-Quran yang dicetak tapi tidak ada satupun yang membacanya. Ini zamannya, ngaku umat Islam, kadang hampir mungkin semuanya kita di rumah punya Al-Quran. Semuanya kita punya Al-Quran, cuman kita jadikan Al-Quran di rumah ini hanya sebagai apa niku, sebuah identitas. Lek tiang muslim randu Al-Quran ngisin-ngisini, namung ngoten mawon. Ditaruh itu Al-Quran di atas lemari, bertahun-tahun tidak pernah dibaca, sampai berdebu itu Al-Quran. Nanti Ramadan pun dibuka Al-Qurannya cuman sehari 2 hari, kemudian tutup lagi Al-Quran sampai bertahun-tahun tidak pernah dibuka lagi itu Al-Quran. Padahal anehnya para hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala itu berikan Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad ini agar kita ini selamat para hadirin, selamat dunia dan akhirat. Seperti jenengan tuh kalau beli sebuah napo elektronik, jenengan beli mesin cuci yang keluaran baru, yang caranya itu agak rumit, ada pemanas airnya, pengeringnya juga ada napa niku pilihan tekanannya, kemudian cara nyucinya pun juga banyak pilihannya, dari pakaian yang tebal sampai pakaian yang tipis bisa kita atur itu semuanya. Kita beli, kita tergiur untuk membeli mesin cuci baru ini. Kita datang ke toko elektronik, kita beli mesin cuci tersebut, dikirim ke rumah, ternyata yang kirim lupa bawa buku pedomannya. Sehingga kita beli mesin cuci yang baru, keluaran baru dengan apa namanya, semua daripada mesin-mesinnya itu yang bagus, cara-caranya tidak seperti mesin cuci yang dulu-dulu, tapi kita tidak ngerti cara pakainya karena kita tidak punya buku pedomannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mesin cucinya mahal, tapi karena kebodohan kita tidak ngerti cara pakainya, kita punya baju, kita masukkan ke dalam mesin cuci, kita kasih air, kita kasih sabun, kita udek-udek sama tangan kita, diputar deh mesin cuci karo tangannya dewe. Mesin cuci mahal-mahal cuma dia jadikan ember saja. Kenapa? Karena tidak buka buku pedoman, tidak lihat bagaimana cara menggunakannya yang benar. Sehingga hidup kita pun juga semacam itu para hadirin. Kenapa? Kita ini sering mengalami kesumpukan yang terkadang tidak ada gunanya sumpeknya itu. Yang terkadang kesumpukan itu dalam waktu sekejap bisa Allah berikan solusi untuk kita, tapi terkadang karena jauhnya kita dari Al-Quran, sehingga kesumpukan yang harusnya besok sudah selesai, waktu singkat sudah kelar, tapi menjadi panjang karena kita lupakan Al-Quran. Allah sudah berikan kepada kita kunci para hadirin. Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsinya, man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, a'taitu afdhala ma u'tis sa'ilin, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih afdal daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Aku akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan, lebih mulia dan lebih mewah, lebih afdal daripada orang-orang yang berdoa minta kepadaku. Sekarang kalau panjenengan ini kalau berguru kepada seorang guru, kiai, ustadz, habib, kemudian beliaunya ngasih amalan sama kita, apalagi itu amalan berkaitan dengan hajat kita, kira-kira semangat nang mboten ngamalkan? Semangat nang mboten? Jenengan gadah utang kathah nggih, datang ke kiai-kiai utang kurung lunas-lunasi. Kira-kira amalan sing paling mantep niki amalan nopo? Oh diparingi kalian kiai ini. Oh amalannya misalnya nopo? Oh ya Fatah ya Razak misalnya. Jenengan amalkan itu. Sampai ribuan kali jenengan baca. Semangat jenengan amalkan. Kenapa? Karena saking yakinnya jenengan dengan guru panjenengan.
Yakinnya Anda dengan guru Anda sehingga di saat Anda mengamalkan Anda sangat yakin kalau amalan dari guru saya ini pasti akan Allah ijabahi. Nah sekarang ini yang ngasih amalan bukan hanya guru kita, yang ngasih amalan bukan Nabi Muhammad, yang ngasih amalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan berikan segala solusi daripada semua masalah kita para hadirin. Tapi kenapa kok kita tidak percaya? Maka aneh kalau kita dikasih amalan sama Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur rezeki kita, Tuhan yang ngasih kita sehat, Tuhan yang ngasih kita makan dan minum, Tuhan yang berikan kebahagiaan kepada kita. Di saat Allah kasih kepada kita amalan kok tidak kita amalkan? Allah sudah katakan Al-Quran, zikir Al-Quran dan berzikir kepadaku, Al-Quran dan ingat aku, kata Allah. Siapa yang selalu melakukannya, maka aku akan berikan yang lebih afdal daripada orang-orang yang minta. Artinya gini para hadirin, ada dua orang misalnya, saya, kalian panjenengan, sama-sama kita punya hajat. Hajat kula pengen gadah mobil, hajat panjenengan nggih pengen gadah mobil. Cuman saya minta kepada Allah dengan Al-Quran, jenengan minta sama Allah dengan doa. Bagaimana, apakah Allah akan kabulkan? Dua-duanya Allah akan kabulkan. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Tapi saya hanya lintasan di hati, saya pengen, tapi saya berwasilah, bertawasul dengan Al-Quran, ya Rabb, dengan aku baca Al-Quran ini ya Allah, kabulkan semua hajatku. Maka jenengan Allah paringi mobil, kula nggih kula nggih diparingi kalian Allah mobil. Cuman bedanya kata Allah, afdal ma'u'tis sa'ilin, apa yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran lebih hebat dan lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Sehingga dengan Al-Quran kita akan meraih anugerah Allah, pemberian Allah. Tidak hanya sekedar anugerah, tidak hanya sekedar pemberian, tapi Allah berikan kepada kita yang terbaik para hadirin. Tapi masalahnya beb saya ini kalau baca Al-Quran tidak lancar, tidak akan bisa lancar kalau jenengan justru jarang bacanya. Gini wadah. Coba jenengan gadah embah ingkang pun sepuh niku nggih, yang sudah sepuh, jenengan paringi HP Android, kira-kira saged ta mboten kira-kira? Mbah niki mbah jenengan selfie mbah nganggo HP ku. Kira-kira saged ta mboten? Mboten saged. Kenapa? Karena mereka tidak pernah pakai itu. Mereka tidak pernah buka itu. Mereka tidak pernah tahu bagaimana cara selfie dengan HP. Tapi kita sama. Kita lahir di dunia ini kita tidak langsung tahu cara menggunakan HP. Napa enten? Bayi lahir teng pelosok kandang langsung selfie ngoten. Napa enten? Mboten enten. Kenapa kok mereka anak-anak kecil, anak-anak kita ini pinter HP-an? Karena difasilitasi oleh orang tuanya. Sampai bapak ibunya kalah hebat dengan anaknya, gitu mboten? Pada selfie bapaknya tanglet dateng anaknya. Nah iki carane selfie ki piye carane? Kenapa? Karena jenengan kasih HP. Dia buka itu HP, dia pelajari, dia coba-coba sampai dia bisa. Sama Al-Quran, kita tidak akan bisa lancar baca Al-Quran kalau kita tidak pernah buka itu Al-Quran. Sehingga sungguh aneh kalau ada orang yang tidak baca Al-Quran, alasannya karena saya kalau baca Al-Quran belum lancar. Lo jenengan buka, jenengan baca, makin jenengan semakin hari semakin lancar. Nah sekarang gini, ada orang tidak lancar baca Al-Quran tapi sakit maos yasin, gitu tak? Karena apa? Saking seringnya setiap pekan sekali hadir yasinan tahlilan. Setiap hari Kamis malam Jumat hadir yasinan. Sampai hafal dia yasinan. Sampai dia bisa ngikuti. Padahal kalau disuguhkan Quran kepadanya, tidak bisa baca dia. Apa namanya? Bacanya itu agak lambat sekali. Karena saking biasanya. Kita para jamaah majelis ini saged napa? Mengikuti daripada bacaan Ratibul Haddad tadi. Apakah jenengan pernah setoran ke Ustadz Zamam? Ustadz kalau pada setoran Ratibul Haddad apa nggih lari-lari IPPS ini kan sering nggih ngamalaken Ratibul Haddad nggih. Biasanya sering dipimpin sama beliau Gus Ubed, dipimpin
sama Ustadz Zaman, pernah hendak jenengan setoran Ratibul Haddad kepada beliau-beliau? Ya tidak pernah. Tapi kok jenengan sakit ikuti? Karena saking seringnya kita mendengar, saking seringnya kita mencoba, saking seringnya kita mengulangi. Sama Al-Quran pun jika kita buka terus setiap hari, maka setiap harinya pasti kita akan bisa membacanya dengan lancar. Tapi jangan khawatir para hadirin. Anda yang mungkin karena ini sudah mepet waktunya Ramadan, mungkin Anda merasa, loh ini kalau saya masuk Ramadan tahun ini kok tidak baca Al-Quran karena eman-eman. Sedangkan kalau mau baca Al-Quran, Al-Quran saya tidak lancar. Tetap jenengan buka Al-Quran, jenengan baca Al-Quran. Walaupun tidak lancar, Nabi sudah katakan, Al-mahir bil Quran, orang yang pintar baca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, maka Allah sandingkan derajatnya bersama para malaikat yang terbaik. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'annya, dia tertatih-tatih bacanya, tidak lancar bacanya, kata Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu dapatkan pahala dua. Yang pertama pahala Al-Qur'an yang kamu baca setiap hurufnya, Allah berikan minimal 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Kita baca surat Al-Baqarah, alif lam mim, sudah 30 pahala minimal kita dapatkan. Bagaimana kalau kita hatam Al-Quran dalam bulan Ramadan? Yang kedua kata Nabi Muhammad, Anda yang tidak lancar bacanya, Anda dapatkan daripada pahala capeknya Anda baca Al-Quran. Sekarang kalau alasannya, oh capeknya tidak kuat beb, tapi jenengan buka HP berjam-jam kok kuat. Ya, ini yang memang benar Nabi katakan. Semua yang berkaitan dengan surga itu tidak enak. Coba majlisan kata sengetan ini, malam titi pun ketoan iku sing goyang kanan, goyang kiri, Habib ki ceramah cek suwine ora tau, ora ngerti lek aku ngantuk nggih. Kadang bubar majelis ini belum tentu jenengan di rumah tidur ngene mboten. Gayane ngantuk mulih nggak HP-an sampai jam kalih nggih. Bar ngoten jam kalih tilem subuhne bablas lah. Yang muda-muda, yang laki-laki ngomong yang ngantuk bar majlisan nggih panggah ngopi begadang sampai subuh. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan surga. Tapi yang kaitannya dengan neraka itu pasti akan kita ngerasa nikmat, karena dunia ini tempatnya kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempatnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita. Sehingga di saat kita melihat diri kita ibadah, kita kalau ngerasa Masya Allah ngelihat orang-orang dulu itu kok kuat gitu. Kenapa? Karena mereka melawan hawa nafsunya itu luar biasa para hadirin. Sehingga itu juga mereka lakukan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kata Nabi, setan-setan itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, tapi musuh kita masih ada. Apa itu musuh terbesar kita? Hawa nafsu kita sendiri. Jika kan ada yang bertanya, Ustadz, Kiai, Habib, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, kok panggah kata ingkang maksiat? Kenapa? Karena hawa nafsunya masih ada. Musuh besar kita ini hawa nafsu kita. Kalau setan kok bisa menjerumuskan kita, itu karena kebodohan kita. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dhaifah. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Cuman karena kita juga lemah, akhirnya kita tertipu dengan setan. Yang paling pintar menipu kita dan menjerumuskan kita, hawa nafsu kita. Makanya Nabi Muhammad paling takut kalau umatnya sudah mulai mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai diceritakan sebagai penutup para hadirin, ada seorang rahib. Rahib itu kalau kata sekarang itu pendeta. Pendeta ini punya keistimewaan yang biasanya keistimewaan itu hanya Allah berikan kepada para wali-walinya dalam agama Islam. Jadi si rahib ini para hadirin mukasif. Dia itu bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang yang normal. Mukasif. Yang sedangkan magam mukasyafah itu biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, para wali-walinya. Contoh Imam Haddad.
yang rotibnya tadi kita baca bersama-sama. Imam Haddad niki para hadirin, mulai kecil dikatakan waktu kecil itu sakit. Ada yang mengatakan demam tinggi sampai menjadikan mata beliau itu buta. Tapi matanya buta, Allah ganti dengan mata hati yang lebih tajam daripada mata normalnya. Sehingga Imam Haddad itu yang buta, yang tidak bisa melihat. Imam Haddad punya karangan kitab banyak para hadirin, yang dipakai para ulama di majelis-majelis. Coba, banyaknya kitabnya Imam Haddad, buta tidak bisa melihat. Bahkan ada kekasih Allah juga di Tulungagung ya. Saya pernah dengar Kiai Khobir ini kalau tidak salah, dengan beliau tidak bisa melihat dengan zahirnya, tapi Allah ganti dengan mata batin yang lebih tajam daripada asalnya, daripada aslinya. Itu namanya maqamul mukasafah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Lah ini ada satu pendeta yang punya keistimewaan bisa kasyaf. Sampai ada seorang ustadz yang heran, tanya kepada pendeta ini, wahai saudaraku, kamu kok bisa punya keistimewaan semacam ini? Sedangkan dalam agamaku keistimewaan ini biasa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Kemudian apa kata si pendeta ini? Sebenarnya amaliyahku cuma satu. Aku punya amalan itu melawan hawa nafsu. Kalau hatiku ngomong A, maka aku akan lakukan B. Hatiku ngomong B, aku lakukan A. Hatiku nyuruh aku tidur, aku tidak akan tidur. Hatiku nyuruh aku tidak tidur, aku akan tidur. Hatiku nyuruh aku makan, aku tidak akan makan. Hatiku nyuruh aku tidak makan, aku akan makan. Terus si ustadz ini tanya, lantas kenapa kamu kok tidak masuk Islam? Iya, karena kebiasaanku melawan hawa nafsu. Melawan apa kata hatiku. Kalau hatiku ini sudah mendorong aku, ayo masuk Islam. Tapi kebiasaanku untuk melawan agar tidak masuk Islam. Selang beberapa hari datangi sama ustadz ini, dapat 2 hari 3 hari ketemu lagi sama si ustadz, ternyata pendeta ini sudah masuk Islam. Ditanya lagi sama ustadznya, loh kok sekarang sudah jadi muslim kamu? Kemudian apa kata si pendeta ini? Iya, kemarin setelah kamu itu bertanya tentang kenapa engkau tidak masuk Islam, hatiku mulai membisiki aku agar benci Islam, agar aku tidak suka dengan Islam. Maka di saat itu pula aku ucapkan 2 kalimat syahadat yang akhirnya jadinya aku menjadi orang muslim. Melawan hawa nafsu Allah cintai, dan itu adalah cara Allah untuk memberikan hidayah kepada si pendeta ini. Tidak hanya sekedar hidayah untuknya, tapi menjadi contoh untuk yang lainnya. Ini loh, kalau kamu melawan hawa nafsumu, Allah akan cinta kepadamu, Allah akan ridha kepadamu, dan kamu akan ringan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, mari di bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang istimewa buat kita. Maka kalau saat ini para hadirin ada di hati kita, hati panjenengan semuanya, kok dengan datangnya Ramadan ini kita biasa-biasa saja, atau bahkan naudzubillah kita tidak suka dengan datangnya Ramadan ini, maka pertanyakan iman Anda. Berarti iman kita yang rusak. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah itu akan semakin bahagia kalau Ramadan sudah mendekat, semakin bahagia kalau Ramadan tiba. Maka para hadirin, jadikan waktu kita di bulan Ramadan nanti untuk ibadah kepada Allah, agar kita semangat para hadirin. Jadikan apa yang diajarkan oleh Imam Haddad ini sebagai pedoman, sebagai motivator untuk kita, penyemangat untuk kita. Kata beliau, kalau kita ini kepingin semangat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan besok kamu mati. Coba bayangkan besok kamu mati. Seandainya malam hari ini datang malaikat Israel ngabari kula panjenengan, Hasan, besok kamu jam 10 pagi mati. Fulan bin Fulan, besok kamu jam 9 pagi mati. Kira-kira malam hari ini tahajud sama mboten kira-kira? Kira-kira pulang dari majelis ini jenengan tidur sama mboten kira-kira? Tidak akan tidur, saya yakin. Jenengan akan ibadah, ngadep ke kiblat dengan ambil tasbihnya, jenengan istighfar, nangis-nangis sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu besok kita akan mati. Maka jadikan dalam hati kita, bayangkan seakan-akan ini Ramadan terakhir saya. Jangan-jangan tahun depan saya tidak akan mendapati bulan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hatinya saat ini belum senang dengan datangnya Ramadan, Allah paring hidayah kepada kita. Dan semoga di bulan Ramadan nanti Allah jadikan kita orang-orang yang
bisa mengisi waktu Ramadan dengan beribadah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang dermawan dan berbagi kepada orang-orang yang hendak berbuka puasa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akrimna fi hadhihi sa'ati bil qabul wa adkhilna fi diwanir rasul wa adkhilna fi barakati salafil fuhul wa aslihna fi ma na'malu fi ma naqul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij al muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.